Salam tangguh saudara, senang sekali saat ini saya Sisi Dwi Murai boleh menjumpai Anda dalam bincang-bincang kita mengenai protokol kesehatan bagi karyawan perbankan. Dan sekalipun berbeda wilayah kota, senang sekali tentunya saya boleh berbincang dengan narasumber kita Rumario Christian Sampebone. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Romario Christian Sampebone, bisa dipanggil Rio, dan saya saat ini bekerja di salah satu perbankan swasta yang ada di Kota Sampit. Tepatnya saya bekerja di MyBank Indonesia KC Sampit, dan jabatan atau posisi saya saat ini saya menjabat sebagai Mass Banking Advisor yang ada di MyBank Indonesia KC Sampit. Menggunakan protokol kesehatan saat ini merupakan salah satu adaptasi kehidupan baru bagi kita. Ya, kepada saudara Rumario boleh dijelaskan mengenai pengalaman dan juga suka duka dalam mentaati protokol kesehatan ini. Pengalaman saya dalam menerapkan protokol kesehatan kurang lebih 1 tahun terakhir ini adalah mungkin dari sisi perbankan ya, karena saya sebagai seorang marketing juga banyak aturan-aturan perbankan pun yang akhirnya mengikuti protokol kesehatan yang ada. Apalagi saya seorang marketing, saya pun sering berinteraksi dengan nasabah, sehingga perusahaan pun harus membuat aturan. Pertama kita juga harus mengkonfirmasi nasabah terlebih dahulu, apakah bisa ditemui atau tidak, seperti itu kan ya, karena dengan aturan ini juga banyak nasabah yang tidak ingin ditemui ya selama pandemi ini. Kita juga menganggap itu wajar, dan perusahaan pun harus mengatakan ke kita harus selalu menggunakan masker, terus selalu membawa hand sanitizer ya, karena kita tidak tahu di mana-mana virus itu selalu ada. Nah, jadi hal-hal demikian yang mungkin agak merepotkan kita juga teman-teman marketing, karena kita juga biasa bertemu dengan nasabah itu kan kita feel free, kita pun kadang bersalaman dengan nasabah sebagai bentuk kedekatan kita juga dengan nasabah. Tapi dengan adanya pandemi ini, nah, jadi kita juga harus mengikuti aturan-aturan yang ada, sehingga nasabah nyaman, kita pun juga merasa nyaman, tapi transaksi tetap jalan, kurang lebih seperti itu. Jadi hal-hal demikianlah yang mungkin pengalamannya ya, kita juga harus tetap menyesuaikan, dan ya kita harapkan semoga pandemi ini cepat berlalu, kurang lebih seperti itu ya. Dari informasi yang beredar, Kota Sampit yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Kota Waringin Timur saat ini dengan wilayah kota yang memiliki tingkat penularan sangat tinggi seprovinsi Kalimantan Tengah. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana situasi Sampit sekarang ini? Kondisi terkini Sampit ya, sebagai ini juga angka tertinggi di Kalteng ya, khususnya Sampit penderita COVID-nya tertinggi. Nah, jadi mengapa bisa demikian? Karena pertama ya, kita bisa lihat sendiri, saya pun ada pengalaman juga pada saat saya mengunjungi pasar seperti itu ya, tempat yang benar-benar ramai. Di situ masyarakat sendiri itu masih kurang sadar ya, istilahnya masih belum terlalu menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah, di mana mereka juga jarang menggunakan masker, lalu jarang mencuci tangan ya pada saat masuk ke dalam toko-toko atau tempat-tempat pasar, karena di sana juga masing-masing toko tidak semua menyiapkan tempat cuci tangan seperti itu. Dan juga walaupun di sudut-sudut tertentu pemerintah sudah menyiapkan tempat cuci tangan, tapi istilahnya masyarakat cuma lewat seperti itu aja. Dan juga masih banyaknya masyarakat yang berjabat tangan ataupun saling bersentuhan dan tidak menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Nah, walaupun sekarang pemerintah pun sudah bertindak tegas ya, di mana di Kota Sampit sendiri kemarin sempat ada isu bahwa yang masyarakat yang tidak menggunakan masker akan didenda dengan nominal tertentu. Nah, itu salah satu bentuk upaya dari pemerintah juga. Jadi mungkin kedepannya sih saya harapkan pemerintah Kotim ya, Sampit, untuk bisa lebih tegas dengan masyarakat, untuk bisa lebih mengedukasi tentang bahayanya penyebaran COVID-19 ya di tempat-tempat tertentu. Jadi masyarakat harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah, kurang lebih sih seperti itu. Rumario bisa dijelaskan mengenai pengalaman saat vaksinasi baik tahap pertama maupun tahap kedua. Pengalaman saya setelah divaksinasi, kebetulan saya juga sudah 2 kali divaksin di Kota Sampit ini, dan juga pelayanan dari puskesmasnya sendiri, Puskesmas Pasir Putih itu luar biasa. Mereka sangat ramah dan juga penanganannya juga sangat cepat sekali. Dan setelah saya divaksin, mungkin tidak ada efek apa-apa sih, mungkin lebih nyeri aja sedikit pada saat di bagian disuntik, tapi itu hanya beberapa jam setelah kita diberikan vaksin, dan juga mungkin agak sedikit lapar ya, kurang lebih sih seperti itu aja.
Dan informasi terakhir, apa saran Anda kepada masyarakat luas, pemirsa yang menyaksikan program ini untuk penerapan protokol kesehatan juga menanggulangi masa pandemi COVID-19 saat ini? Saran saya mungkin untuk masyarakat, ayo kita sama-sama bantu pemerintah untuk memutus tali penyebaran COVID-19 dengan cara tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah, di mana kita selalu menggunakan masker dimanapun kita berada dan juga selalu mencuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer ya. Jadi kalaupun tidak ada tempat cuci tangannya, selalu kita sediakan hand sanitizer pribadi kita dan juga bisa menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Jadi kalaupun kita memang bertemu dengan relasi-relasi kita ataupun sahabat-sahabat lama kita, ya kita usahakan dengan cara bersih tangkup saja, dan saya yakin sekali orang-orang juga akan mengerti dengan aturan-aturan yang telah berlaku ini. Dan jadi masyarakat tidak usah ragu ya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ini. Jangan merasa apa nih itu pemerintah menerapkan protokol-protokol seperti itu ya. Jadi ayo kita bantu pemerintah untuk bisa memutus tali penyebaran COVID-19 ini. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Rumario Christian Sampebone yang sudah menceritakan pengalamannya di masa pandemi COVID-19 ini, juga berbagi pengalaman mengenai vaksinasi dan telah memberikan saran yang sangat mengedukasi masyarakat. Saya Sisi Dwi Murai pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di edisi selanjutnya. Salam sehat selalu.